أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Gimana, masih semangat pagi hari ini? Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lagi berbahagia karena insya Allah kalau sudah diniatkan, apalagi di bulan puasa ini, kita semua akan kuat menjalaninya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama lagi mari kita dengan seksama, dengan khusyuk dan fokus, marilah kita bersama-sama memperdengarkan taujih ceramah agama yang akan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Heri Haryadi LC. Gimana Ustadz? Masih semangat? Semangat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung ini, saking semangatnya nih. Karena saking semangatnya. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma alihi shalli wa wa sallim. ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya, setiap pagi dalam rangka saling menasihati, dalam rangka saling menguatkan, gitu ya, saling mengingatkan pula agar kita jangan sampai kendor di bulan Ramadan ini. Kita tetap semangat, kita saling memberikan semangat agar tentunya kita bisa menikmati semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita semua kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Tentunya kita selalu berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyam kita juga diterima oleh Allah, dan Amin. kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salam dan salam kita aturkan pula kepada uswasana kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma beserta shalli wa keluarga, sallim. para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa PKS TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi kita semua. Di bulan Ramadan ini ya, kita memiliki visi yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan itu juga untuk kepada kita semua ya. Di dalam surah Al-Baqarah yang sudah sama-sama kita hafal itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ya, menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini visi besar kita. Di bulan Ramadan itu ya, target-target kita semuanya itu adalah ya target tilawah, target infak, sedekah kita, atau target-target ibadah lainnya yang kita buat itu, semua itu sebenarnya dalam rangka mewujudkan takwa. Tetapi terkadang komitmen terhadap target yang sudah kita buat itu tergantung pada kembali lagi kepada niat kita, sekuat apa keikhlasan kita, dan seperti apa gambaran kita tentang takwa. Karena ternyata banyak orang yang gagal di dalam memenuhi target-target yang mereka buat sendiri ya, target-target ibadah di bulan Ramadan itu. Ternyata penyebabnya adalah karena mereka kehilangan visi yang utama, ya, kehilangan visi takwa tadi, sehingga hanya sekedar mengejar-ngejar target, hanya mengejar target saja. Mereka akhirnya kecewa ketika melihat saudaranya ternyata tilawahnya lebih banyak daripada dia di hari yang ke-10 misalnya. Ternyata saudaranya lebih banyak tilawahnya, akhirnya dia putus asa. Yaitu ya di satu sisi baguslah sebagai fastabiqul khairat begitu ya. Tetapi satu sisi ada satu kesalahan atau satu hal yang kurang ya, yaitu kehilangan visi yang sebenarnya, yaitu menjadi pribadi yang takwa itu. Karena pemahamannya dia tentang takwa tidak terlalu sempurna. Ya, tidak utuh dia menggambarkan ketakwaan itu, sehingga ya target-target itu hanya sekedar rutinitas. Ya, ini yang jangan sampai terjadi. Karena itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian ya, pada saudara-saudara sekalian di bulan Ramadan ini, kita memahami, menyegarkan kembali makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau itu adalah merupakan target utama kita di bulan Ramadan. Ada kalam yang indah, perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang takwa ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu nanti bahan muhasabah kita. Ramadan kita ini apakah sudah menuju atau sudah pada tracknya yang benar atau tidak. Ini kita coba menggunakan indikator yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan tentang takwa. Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wa ar-ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menyebut ada 4 ya indikasi ketakwaan itu. Jadi yang pertama al-khaufu minal jalil. Ya, al-khaufu minal jalil itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, artinya Al-Qur'an maupun sunnah.
Kemudian ar-ridho bil qalil, dia ridho dengan yang sedikit. Nah, dan yang terakhir al-isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri menuju perjalanan yang panjang menuju akhirat. Jadi persiapan untuk akhiratnya. Nah, 4 hal ini merupakan indikasi takwa yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah pada track yang benar? Apakah kita sudah menuju pada visi utama kita takwa yang dijabarkan ini? Ya, mari kita coba dalami perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu yang pertama indikasinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bayangkan bahwa sholat kita, tarawih kita, ya kan ada orang-orang itu yang sebenarnya tarawih itu hanya terbawa suasana. Ya memang bagus sih daripada tarawih ya. Memang lebih lebih bagus tarawih meskipun apapun alasannya gitu ya. Tapi kan kita ingin kesempurnaan, kita ingin yang lebih baik. Yang lebih baik itu yang berawal dari niat yang baik tadi. Bahwa Ramadan kita atau tarawih kita, puasa kita itu bukan hanya sekedar suasana, terbawa suasana. Kan banyak orang itu yang tarawih awal-awal, ya, akhirnya awal-awal full begitu karena terbawa suasana kesolehan, terbawa suasana Ramadannya. Ya. Tapi bahaya juga kalau misalnya kita itu melakukan ibadah hanya terbawa suasana saja. Karena ketika nanti di akhir-akhir Ramadan, itu suasananya sudah mulai hilang, suasana Ramadan, suasana ibadah sudah mulai hilang. Suasana hari raya yang akan muncul, sehingga ibadahnya nanti akan semakin turun. Ini yang menjawab juga fenomena yang sering terjadi lah ya, yang sering terjadi bahwa sok di awal-awal Ramadan soknya penuh, masjid-masjid penuh, kemudian di akhir-akhir jadi hilang. Ya mungkin ada yang mengatakan dia lagi mudik begitu. Oh orang-orang pada mudik. Tapi kalau dicari di kampung juga nggak ada juga di kampung. Oh, berarti kan semuanya menyebar gitu. Nyebarnya bukan di masjid, tapi di rumah masing-masing atau bahkan yang ramai mall dan pasar. Gitu. Nah karena jadi permasalahannya adalah ibadahnya itu tergantung suasana. Nah, ini tidak baik untuk keistiqomahan. Sehingga ketika kita membuat target-target, ya kita membuat target-target ibadah baik itu tilawah maupun qiyamul lailnya, infaknya, itu tujuannya adalah bagaimana caranya supaya target-target ini membuat saya menjadi takwa. Maka target-target itu nanti juga akan terbawa di bulan-bulan lain. Dia tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Jadi ibadah-ibadah yang bisa dilakukan setelah Ramadan itu akan semakin baik. Ya memang nggak bisa tarawih itu di luar bulan Ramadan kan nggak mungkin. Tetapi yang bisa kita bawa adalah misalnya semangat untuk bangun malam, kemudian semangat untuk bersedekah, ya semangat duhanya mungkin, ya, semangat untuk bangun paginya, itu semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik kalau misalnya itu dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin langgeng. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga disyaratkan, ada syarat, kita nggak mungkin bisa tumbuh rasa takut kepada Allah itu kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan itu ya kita upayakan bagaimana cara mengenal dari tilawah-tilawah kita ya sih. Kalau bisa ya jangan hanya tilawah saja, tetapi ada tadaburnya ya, ada tadabur ayat 2 ayat untuk memahami kandungan dari apa yang kita baca secara mendalam. Nah, ini yang takwa yang pertama indikasinya itu adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib adalah takwa itu al-amalu bitanzil. Dia mengerjakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, di sini di bulan Ramadan ini pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya, kita ya memang yang utamanya adalah ibadah yang wajib yaitu puasa. Tetapi kita itu sangat ringan sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya sebagaimana Rasulullah SAW sudah berikan kabar gembira kepada kita semua bahwa di bulan Ramadan ini ya setan-setan itu dibelenggu sehingga potensi kebaikan itu sangat besar sekali. Ya. Nah,
inilah saatnya kemudian kita berupaya untuk mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya juga, al-amalu bitanzil ini ya syaratnya tadi harus ikhlas dan kemudian juga harus benar. Ya puasa saja misalnya, puasa ini juga harus benar. Jangan sampai kemudian puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Yang penting nggak makan dan nggak minum. Nah ini kan juga karena kekurangan ilmu itu, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tidak sempurna. Lagi-lagi syarat dari dilaksanakannya syariat itu, perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu. Itu lagi. Ya, balik lagi kepada syarat ilmu itu. Kita jadi harus tahu bagaimana cara melaksanakan perintah Allah itu dengan cara yang benar. Nah, di Ramadan itu juga bisa kemudian kita gunakan untuk kesempatan mencari ilmu itu. Ya, bagaimana puasa yang benar, bagaimana tarawih yang benar, bagaimana zakat fitrah misalnya, ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana zakat fitrah itu disalurkan atau zakat-zakat yang lain itu dibayarkan. Ya. Kemudian apalagi hal-hal yang sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ini tentunya ketika kita punya kesadaran ke arah takwa, ternyata takwa itu harus melaksanakan perintah Allah. Kan mustahil kita mau melaksanakan perintah Allah, tapi nggak tahu mana yang diperintahkan Allah itu apa saja. Itu kita nggak tahu karena nggak punya ilmu, kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya ilmu tentang mana saja yang diperintahkan oleh Allah. Ya, karena ya pengertian takwa yang kita ketahui kan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, tetapi kan mustahil rasanya kalau kita nggak punya ilmu, kemudian kita nggak tahu apa yang diperintahkan, kita nggak tahu apa yang dilarang. Nggak mungkin. Jadi ilmu itu harus ada di dalam setiap pribadi seorang muslim. Karena dengan ilmu itulah dia mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Diperintahkan, maka dia kerjakan. Kalau dilarang, dia tinggalkan. Kan begitu. Nah, kesempurnaan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu yang bertakwa. Sehingga nanti puasa kita ya, Al-Quran kita juga dilakukan dengan yang baik, dengan cara yang baik. Jangan yang penting ngejar target, yang penting hatam aja gitu. Akhirnya ngantuk-ngantuk tetap baca. Ya, akhirnya baca surah Al-Kafirun nggak selesai-selesai. Atau sudah sampai mana bacaannya balik lagi karena ngantuk misalnya. Ini kan tidak benar juga gitu. Kemudian sesuatu yang harusnya batal dianggap tidak batal, ya, sesuatu yang harusnya nggak batal dianggap batal. Ini karena ketidaktahuan, ya, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ya tidak terpikirkan gitu ya, tidak terpikirkan. Kan masih banyak itu yang bertanya, misalnya gimana hukumnya puasanya jalan tapi sholatnya enggak, misalnya. Nah, ini kan harus terjawab gitu. Jangan sampai ya yang penting nggak makan nggak minum sudah selesai. Nah, kan gitu. Ada yang masih rokokan, siang-siang masih rokokan. Loh kok masih rokokan Pak? Iya, yang penting kan nggak saya telan. Rokoknya nggak saya telan. Wah, gini kan, waduh, kan susah kalau kayak gitu kan. Nah ini kan harus ada ilmu. Berarti kalau misalnya kita melakukan ibadah itu ya harus pakai ilmu juga supaya ibadah kita dilakukan dengan cara yang benar. Ini indikasi takwa yang kedua. Adapun yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Nah, kalau takwa, kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ridho terhadap yang sedikit ini bukan berarti cuma mencari yang sedikit, menurunkan mujahadah kita, enggak. Ar-ridho bil qalil itu artinya dia qanaah. Ya, dia qanaah di dalam mencari rezeki. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan yang terakhir, indikasi yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahim. Kenapa dia ridho dengan yang sedikit? Karena kehidupannya seluruhnya 24 jam yang dia miliki, atau ya kita nggak tahu, kalau jatahnya satu hari kan 24 jam. Kita selalu berharap bisa menuntaskan 24 jam itu dengan baik. Itu semuanya digunakan untuk al-isti'dad liyaumir rahim. Mempersiapkan diri menuju ke akhirat. Jadi dunia ini seperti darul amal. Dia adalah tempat untuk beramal, untuk mencari persiapan, untuk mencari bekal saja.
Karena nanti kalau di Darul Jaza, di akhirat itu disebutnya Darul Jaza, itu tempat untuk menerima balasan, menerima ganjarannya. Nggak ada lagi amal di situ. Di sini ya kita bisa beramal, bisa apa namanya, harus lelah, kita harus berletih-letih ya, harus bercapek-capek untuk melakukan kebaikan. Karena orang baik, orang buruk, ya, yang baik, yang jahat, yang soleh, yang nggak soleh, itu sama-sama capek di dunia ini. Karena memang fitrahnya adalah semuanya di sini beramal. Ada orang yang beramal soleh, ada yang beramal toleh gitu ya. Ada yang beramal kebaikan, ada yang beramal keburukan. Semuanya itu nanti di Darul Jaza. Nah, sudah ada lagi remedi, kalau bahasa ujian itu ada remedinya, itu nggak ada lagi sudah. Semuanya sudah tinggal diberikan rapotnya masing-masing, tidak ada lagi kesempatan kedua. Nah, inilah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, dia fokuskan semuanya kepada itu. Dia setiap harinya itu jadi Ramadan ini kita harus anggap sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat luas untuk kita bisa totalitas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Jadi menjaga mujahadah itu, menjaga kesungguhan kita di dalam beribadah itu juga penting. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan begini, wah saya harus saya harus bekerja soalnya sehingga saya meninggalkan tilawah, dia meninggalkan terawih gitu. Ya memang kalau misalnya kerjanya memang akhirnya tidak bisa melakukan itu, ya nggak masalah kan, toh itu juga merupakan sunnah. Tetapi jangan sampai sebagaimana yang dikatakan oleh dalam satu hikmahnya, al-hikamnya Ibnu Athaillah itu begini. Saya kutip sedikit saja karena ini hikmahnya lumayan agak panjang sebenarnya, tetapi saya kutip yang sesuai dengan konteks ini. Jangan sampai gini. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan begini. Iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Ya. Jadi keinginanmu untuk bersibuk-sibuk di dalam asbab, di dalam pekerjaan, di dalam cari rezeki, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala meletakkanmu, memberikanmu kesempatan untuk bertotalitas di dalam ibadah. Ya, tapi sudah sebenarnya kerjaan itu sudah selesai sebenarnya, ya. Sebenarnya kerjaan itu sudah selesai, kewajibannya sebagai karyawan, mungkin guru, sebagai apapun gitu sudah selesai sebenarnya. Karena Ramadan ini banyak ibadah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala sebenarnya meletakkan kita pada keadaan di mana kita harus totalitas di dalam ibadah. Tapi kalau ada orang yang sudah diberikan waktu untuk totalitas ibadah, tetapi dia beralasan dengan bekerja, ya, beralasan dengan cari asbab, maka itu adalah inhitatun minal himmatil aliyah. Itu merupakan kemerosotan dari azam yang tinggi, ya, keinginan yang kuat untuk mencapai derajat yang tinggi. Ya, itu nggak boleh juga dilakukan. Ya, tapi memang kalau misalnya pekerjaannya ya sibuk benar, kalau nggak kerja sedikit ya ada dapat apa-apa gitu, nggak ada bisa pakai makan sehari, itu ya mau bagaimana lagi gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa totalitas dalam beribadah, maka kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Inilah mujahadah yang ada, yang yang harus dilanggengkan juga, yang harus kita biasakan juga mulai saat ini dan akhirnya nanti ke bawah juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, inilah visi besar kita, yaitu menjadi takwa kepada Allah, kemudian dengan syarat-syarat tadi ya, ada ilmu yang harus kita miliki juga di dalam menyempurnakannya, kemudian ada mujahadahnya, dan jangan lupa juga bahwa semua itu perlu muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Pasti ya, mustahil orang itu menyatakan melakukan perjalanan spiritual tetapi tidak memuhasabah perjalanannya, itu mustahil. Ada orang yang mengatakan, wah saya sudah berhijrah, gitu. Ya, saya sudah berhijrah, saya sudah bertobat. Tapi kalau dia tidak muhasabah, jangan-jangan ketika ada orang dia merasa hijrahnya sudah lama, sudah puluhan tahun saya berhijrah, atau udah berapa tahun gitu, banyak hijrahnya, sudah lama gitu. Tapi ketika dia tidak muhasabah, ternyata dia diam di tempat saja sebenarnya, dia nggak melangkah kemana-mana dia gitu. Sehingga nanti ada orang mengatakan,
katanya mau sudah hijrah di tahun ini bilang kayak gitu ya, sudah hijrah tapi mulutnya nggak hijrah gitu kan. Masya Oh ini kan Allah. proses. Dia Ya bilang, oh Ustaz. ini kan proses. Ya, Ya Ustaz. akhirnya kalau tidak dimuhasabah ya, proses itu akan mandek gitu. Ya gitu Baik ya. Ustaz. Masya Allah. Ya, Ya. Alhamdulillah. Ya Ya, Ustaz. jadi itu Ya. 4 hal yang harus kita ingat-ingat, yang kita harus fokuskan sehingga kita bisa, ya semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga bisa mewujudkan 4 hal ini di dalam diri kita. Begitu Pak Kis. Masya Allah. Ya, Masih semangat Pak Kis ya. Hari ADLC yang sudah Alhamdulillah, ya. memberikan pemaparan materinya pada pagi hari ini. Subhanallah Ustaz. Nah, Ya. mungkin ini dari 4 indikator yang sudah disampaikan tadi, saya sempat membuka surat Al-Baqarah 183 itu kan memang intinya agar kita la'alakum tatakun. Betul Ustaz nggih? Ya, betul. Nah, ternyata ada yang menarik ini Ustaz. Di ayat berikutnya 184 ternyata ujung-ujungnya juga ada ini Ustaz yang mungkin nanti mohon diberikan penjelasan bahwa di ujungnya ayat tersebut in kuntum ta'lamun. Nah, menariknya lagi Ustaz 185 di ujungnya juga ini Ustaz. Apakah ini juga termasuk indikator yang harus dicapai orang yang lagi berpuasa? La'alakum tashkurun. Nah, yang paling menarik ini Ustaz di ayat 186 la'allahum yarsyudun. Nah, mohon dijelaskan Ustaz terkait dengan kayaknya ada kaitannya dengan indikator yang disampaikan oleh sahabat Ali tadi bahwa kalau kita sudah meraih tatakun lalu ta'lamun tashkurun dan yarsyudun. Monggo Ustaz. Ya. Ya, jadi di dalam ayat-ayat itu, ya di dalam ayat panjang tentang puasa dan Ramadan itu sebenarnya itu gabungan dari semua itu ya kan. Nah, ta'lamun itu jadi dia mengetahui tentang di situ kan ada hukum-hukum tentang puasa. Wa in kuntum mardo aw ala safarin ya fa iddatu min ayyam ukhra. Jadi ketika berpuasa itu jadi jangan sampai kemudian orang sudah sakit ya sudah sakitnya parah itu karena keinginan dia bersungguh-sungguh berpuasa sehingga akhirnya memaksakan dirinya. Ini kan bahaya. Padahal di dalam syariat dia sudah diberikan rukhsah, dia diberikan keringanan untuk berbuka. Tapi karena dia tidak la ta'lamun, ketika dia tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu yang benar terhadap cara berpuasa, akhirnya dia paksakan berpuasa dalam keadaan sakit kan gitu. Itu kan bahaya. Makanya ilmu itu penting. Nah, makanya semuanya itu tujuannya ya bersyukur tadi sudah pasti ya. Bersyukur itu ya artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, bertemu saja dengan bulan Ramadan ini kita ya sudah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita bisa melaksanakan acara ini saja dengan segala keterbatasannya itu ya. Kalau kita syukuri yang kecil ini, yang sedikit ini, ya maka kan ayatnya sudah jelas tuh, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka aku tambahkan. Makanya kita sholat berapa sholat fardu, sholat sunnah yang kita bisa lakukan, kita syukur itu, kita akui saja sebagai satu kenikmatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk melakukan yang lain. Itu juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, dia akan bersyukur dan dia akan selalu sabar. Begitu Mas. Ya memang ada korelasinya, tetapi ya tentu tadabbur ayat ini butuh waktu yang lebih panjang lagi ya untuk lebih hanya ketertarikan aja Ustadz terkait dengan itu karena kok cocok dengan indikator yang Ustadz tadi sampaikan sehingga kayaknya ini ada korelasinya begitu Ustadz. Nah, sebagian besar orang awam itu juga punya prasangka terkait dengan
menguranginya atau suksesnya mereka berpuasa, Ustaz. Kadang-kadang prasangka itu Iya, iya. muncul. Contohnya ini ya, apakah ketika saya puasa cotton bud tahu Ustaz ya, korek-korek kuping gitu. Apakah itu Oh ya, membatalkan dan sebagainya. Ini prasangka-prasangka yang harusnya disampaikan kepada ya mungkin pemirsa PKS TV ini sehingga mereka itu benar-benar fokus. Oh, sebenarnya tidak masalah hal-hal yang terkait dengan kayak korek kuping, mungkin ada yang di kampung saya itu nggak boleh potong kuku dan sebagainya. Gimana Ustaz terkait dengan ada pendapat-pendapat seperti itu? iya. Memang kayak seperti apa membersihkan telinga, ya. Kemudian ada yang mandi di siang Iya, hari, terus ada gosok gigi, itu banyak ya. Makanya para ulama itu kan sebenarnya sudah menjelaskan itu secara rinci ya. Menjelaskan itu secara rinci. Makanya tadi saya katakan bahwa berpuasa ini harus dengan apa bekal ilmu yang cukup juga ilmu. sehingga Iya. tidak jangan sampai sesuatu yang boleh jadi nggak boleh atau sesuatu yang nggak boleh menjadi boleh itu juga Betul. ya. Ya, Sebenarnya betul. intinya begini, segala sesuatu yang bisa menyebabkan berbuka, maka dia makruh dilakukan. Artinya sebaiknya ditinggalkan. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu berbuka, maka dia pasti hukumnya makruh. Jadi kayak seperti kaidah, kalau misalnya kita apa namanya renungi gitu ya hukum-hukum yang ada tentang puasa ini, saya mendapati itu. Jadi satu kesimpulan, segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia berbuka, maka dia makruh. Ya, misalnya kayak tadi kulit kuping. Waktu masih ingat nggak waktu pandemi? Waktu pandemi itu ada fatwa yang ketika menswab, Oh ya, swab ya, itu batal. Nah, ya, iya. itu batal karena memang para ulama menjelaskan ya yang disebut eh, pembatal puasa makan dan minum itu diantaranya adalah memasukkan sesuatu dari organ tubuh yang terbuka yaitu hidung, telinga, mulut, kumpul dan Iya. dubur. Maka orang yang bad itu dianggapnya memasukkan sesuatu ke dalam telinganya. Padahal kalau misalnya membersihkan yang hanya sekedar membersihkan apa daun telinganya, ya artinya tidak sampai ke dalam gitu, nggak seperti swab itu. Kalau swab itu kan udah sampai ke tengah. Juga. Iya. Nah itu apa nggak masalah. Tapi kalau udah sampai ke tengah banget gitu, nah ini yang jadi permasalahan. Maka sebaiknya ditinggalkan gitu. Sebaiknya ditinggalkan. Iya, Begitu iya. pula mandi. Ya. Jangan apa jangan sampai begini karena mandi siang itu nggak masalah gitu. Akhirnya dia ke kolam renang terus nyilem. Karena dia lagi panas-panasnya, lagi gerah-gerahnya. Kemudian, wah ini gerah nih, oh mandi aja ke kolam renang langsung. Masya Di Allah. rumahnya mungkin ada kolam renang, dia nyilam aja begitu. Padahal namanya menyelam itu beda dengan mengguyur air dari atas. Kan. Kalau Betul. mengguyur air dari atas kan airnya nggak langsung Turun. otomatis masuk hidung. Iya. Nggak. Tapi kalau kita menyelam kan kanan kiri air, bawah air semuanya air bisa masuk semuanya itu air itu. Begitu. Jadi menyelam Subhanallah. itu jadi makruh dilakukan karena kemungkinan besar air akan masuk. Ini semuanya Baik, ada Ustaz. ilmu. Makanya Ya, perlu iya. perlu di ya ini hanya pemantik saja. Mungkin nanti pemirsa ada yang wah perlu tahu nih akhirnya nanya sama Ustaz gitu kan. Ya harapannya Ya, begitu ya. harapannya Pemantik. sih begitu, Ustaz. Paling tidak di pagi yang cerah ini kita sudah dibekali dengan hal-hal yang membuat puasa kita ini utuh. Sehingga kita Betul, tidak Masya Allah. apa lagi, apakah saya batal apa tidak. Nah, Ya, biar sesuai dengan indikator tadi yang sudah disampaikan, harus paling tidak berilmu untuk menyikapi di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan ibadah puasa. Mungkin ada yang untuk closing Ustaz, agar pemirsa di BKS TV ini terkait dengan Ramadan kali ini. ya. eh, untuk apa ya closing statement lah bahasanya gitu ya untuk Iya. menutup ya untuk menutup ini. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada pemirsa sekalian
Jadi Ramadan ini seperti perjalanan menuju satu tujuan yang disebut takwa tadi. Maka di dalam perjalanan ini harus tetap kita kuatkan ya, langkah-langkah kita. Jangan sampai berhenti di tengah atau mundur ke belakang. Maka kekuatan itu berupa syukur dan sabar tadi yang sebagaimana diingatkan oleh Pak di situ. Jadi syukur dan bersabar. Setiap kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah, kita bersyukur kepada Allah bahwa itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita bisa sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kita syukuri. Kita bisa tarawih, kita bisa tutup dengan witir, kita bersyukur. Kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan untuk langkah-langkah kita menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita selalu ingat, yang harus kita selalu sadari, ya, selalu bersyukur, dan kita juga harus sabar di dalam menghadapi semua ujian-ujian itu. Tentunya tidak gampang ya untuk bisa beristiqomah, tidak gampang untuk bisa menahan hawa nafsu ya sebulan penuh ini. Nah, sehingga betul-betul makna takwa itu atau rasa takut kepada Allah itu muncul di dalam diri kita, dan betul-betul ketakwaan kita bisa maknai dengan yang sebenar-benar takwa. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Syukran kasiran Ustaz. Ya, paling tidak. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Heri Haryadi LC terkait hal-hal yang harus dipersiapkan, paling tidak pemirsa, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Heri Haryadi LC bahwa sebenarnya kalau indikator-indikator yang keempat itu kita kerjakan, yang pertama yaitu al-khawfu minallah, al-amalu bin tanzil, terus ar-ridho bil qalil, itu adalah kalau kita garis bawahi, semuanya itu adalah persiapan menuju perjalanan yang panjang, yaitu di akhirat. Demikian yang bisa kita simpulkan. Kalau tadi kita masih semangat enggak ini? Semangat pagi dong. Ya, Ustadz semangat, semuanya semangat. Ya, mudah-mudahan pemirsa juga semangat. Tadi sudah dibuka Ustadz dengan pantun. Saya juga ingin menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mencoba berpantun. Burung cendrawasih ada di Irian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.